Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qala al-majlisu tasi'u fil hadithi tasi'i. Majlis yang ke-9 membincangkan hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kunyah. Kalau cara kita Pak, Mak. Misal kata anaknya namanya Badu, ayahnya dipanggil Pak Badu. Anaknya namanya Butet, maknya dipanggil Mak Butet. Ini dalam orang Arab pun ada begitu, dia pakai Abu, pakai Ummu. Terhadap Abu Hurairah, Abu Hurairah lah. Hurairah itu artinya anak kucing betina. Anak kucing betina. Itu Abu Hurairah yang manggil Rasulullah, Abu Hurairah. Nama dia siapa sebetulnya? Maka macam tadi, Pak Badu, Mak Butet bukan nama dia. Nama dia sebetulnya siapa? Ada 30 riwayat menjelaskan siapa nama beliau, tapi yang masyhur adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah Muhammad SAW mengatakan begini, hei orang Islam, apa saja yang kularang kalian jangan dilakukan, fajtanibuhu, maka jauhi. Jelas, kalau sudah Nabi bilang begitu apa lagi? Apa saja yang kularang kalian, fajtanibuhu, jauhi. Tak ada cerita sanggup tak sanggup, karena yang dilarang pasti orang sanggup mengerjakannya. Pasti, karena yang dilarang itu efeknya negatif. Tak ada orang yang mau menegatifkan dirinya. Pasti sanggup. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Sedangkan apa saja yang kuperintah kalian untuk melakukannya, lakukan sesanggup kalian. Kalau begitu, yang dilarang tak ada cerita sanggup tak sanggup. Yang diperintahkan pasti sanggup. Cuma sesanggup kalian. Jadi yang dilarang nggak sanggup awak untuk tidak untuk berhenti dari yang dilarang agama, bohong. Karena yang dilarang agama, manusia pasti sanggup untuk tidak melakukannya. Kata agama jangan begini, sanggup manusia itu untuk tidak melakukannya, pasti sanggup. Apalagi dia menghasilkan negatif. Terhadap yang diperintahkan, pasti sanggup juga. Tinggal lagi karena agama ini lapang luas, sesanggupnya. Jangan paksakan dia. Sesanggupnya ini jujur. Dari dulu guru-guru kita mencontohkan, sanggup salat berdiri, berdiri. Jangan duduk. Sanggup duduk, duduk. Jangan berdiri. Jadi mesti kita jujur sama diri sendiri. Sesungguhnya telah binasalah umat sebelum kalian karena nyinyir. Kasratu masalihim, nyinyir. Itu buat orang binasa. Bukan bertanya tak boleh. Boleh. Bertanya untuk tahu boleh. Ini nyinyir. Yang udah tahu tanya lagi, ulang lagi, tanya lagi, itu nyinyir. Sesungguhnya binasa, hancur umat sebelum kalian sebab nyinyir dan sebab mentikung. Kasratu masalihim artinya banyak bertanya, begini, begitu, begini. Padahal yang ditanya tadi bukan dia tak tahu. Atau yang ditanya tadi bukan untuk diamalkan. Hanya tanya saja, itu nyinyir. Yang kedua,
mereka menyelisihi Nabi mereka. Inilah mentiku. Nabi bilang begini, mereka bilang begitu. Nabi kata begini, mereka kata begitu. Ada pula orang Islam belakangan ni bilang, nggak bisa ikut kali agama ni. Apa lagi? Kalau dah kayak begitu. Hadis apa Ustaz? Hadis ini siapa yang meriwayatkan? Riwayatkan Imam Bukhari, Muslim. Kalau sudah dua ahli hadis ini meriwayatkan, hadis tak diragukan. Ilamu ikhwan wafaqanallahu wa iyyakum li ta'atihi. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kamu sekalian, kepada kalian sekalian untuk taat kepada Allah. Inna hadzal hadis. Ya. Anna hadzal hadisi, bukan inna. Anna hadzal hadisi hadisun azimun. Hadis ini hadis yang agung, luhur, mulia. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, begitu juga Imam Muslim. Bahkan yang dari Imam Muslim hadisnya mutawalan, panjang, bukan sependek ini. Ya. Jadi hadis yang isinya seperti ini tidak hanya satu. Ya, setidaknya dua, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Cuma yang diriwayatkan Imam Muslim itu panjang. Wazada fi awalihi, di permulaan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim itu ada tambahan. Tambahannya, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ceramah di depan kami, kata para sahabat, melalui hadis Imam Muslim. Apa kata Rasulullah dalam ceramahnya? Faqala, kata Rasulullah, ayyuhan nasu, manusia, qad furida alaikumul hajj, telah diwajibkan kalian menunaikan ibadah haji. Fahujju, tunaikanlah ibadah haji itu. Dah selesai. Kerjakan. Ini tidak. Ada pula sahabat Nabi, faqala rajulun. Sahabat Nabi bertanya, kulla amin ya Rasulullah. Setiap tahun. Macam mana? Nabi suruh haji, sudah kerjakan. Setiap tahun ya Rasulullah. Fasa kata, diam Rasulullah. Udah diam, udahlah. Enggak maksud awak mau nanya lagi nih, mana tahu entah enggak dengar dia, awak ulang lagi. Kan gitu model kita. Nabi, diam Nabi. Hatta qalha salasat. Sampai 3 kali dia tanya. Apa dijawab Nabi? Lau qultu na'am la wajabat. Wala mastata'tu. Kalau ku bilang iya, tiap tahun ya Rasulullah, iya, la wajabat. Nanti jadi wajib haji itu. Wala mastata'tu, lalu pasti tak sanggup. Ya tapi kan enggak salah kita kritis ini segala macam. Yalah awak kau dah gini-gini, malaslah ladeni ya jemaah. Yang kita tanya itu hendaknya sesuatu yang semakin tahu. Haji, apa rukunnya Rasulullah? Apa yang harus kita lakukan? Ini kan kesannya jadi macam mana? Jadi maka Rasulullah tidak respon. Kalau aku bilang iya, tiap tahun. Kan? Karena kalian lama setahun, kalian pasti tak sanggup. Summa qala, zaruni ma taraktukum. Tinggalkanlah pada diriku keyakinan bahwa kalian melakukan apa yang telah aku tinggalkan kepada kalian. Jadi dia jawab. Jadi apa yang aku tinggalkan sama kalian lakukan, itu aja dia buat. Kita ni lucu orang Islam. Yang disuruh Rasul tak dibuat, yang tak disuruh dibuat. Yang jelas-jelas disuruh Rasulullah tak dibuat. Saya lepas dari persoalan khilafiyah lah jemaah. Persoalan dari cara pandang itu lepas dulu lah. Saya tak masuk gitu. Tapi cara kita berfaham. Sampai Al-Quran itu nyuruh kita saling tolong menolong Muslim sama Muslim. Faktanya apa? Tapi justru yang enggak ada. Udah pula mau masuk Ramadan kenduri. Doa arwah. Aku bukan persoalan itu kan zikir, itu kan sampai doa. Saya tak ada soal sama itu, bukan itu yang mau saya ingatkan cara berfaham kita itu. Jelas di Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong ke dalam kebaikan. Enggak dibuat. Tapi yang tak ada dibuat. Jadi kita ni lucu. Jadi bid'ah ni aku tak sampai sana. Karena itu bisa setuju, bisa tak setuju. Di dalam itu ada silaturahim, ada baca Al-Quran, ada sedekah dan seterusnya.
Tapi persoalannya yang tegas-tegas dikata agama, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kalian dalam kebaikan, dalam bertakwa. Tak dibuat. Kau lah, aku kau rusuh. Enggak, kan ya rusuh sendiri. Masa rusuh orang? Kan macam mana kita ni orang Islam? Zaruni ma taraktukum. Tinggalkan kalianlah kepada aku keyakinan, kepastian bahawa kalian melakukan ma taraktukum, apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Kita aneh-aneh jemaah ya. Fa inna mahlaka man kana qablakum, sesungguhnya binasa, hancur, rusak, musnah umat sebelum kalian bikasrati soalihim, karena nyinyir mereka, wakhtilaf malambiyaihim, dan karena mereka menyelisihi nabi mereka, mentiku kalau cara kita. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, apa saja yang kusuruh kepada kalian, apabila aku menyuruhkan melakukan sesuatu, lakukan sesanggup kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu, dan apabila aku larang kalian dari sesuatu, fada'uhu, tinggalkan itu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Karena di awalnya tadi ada pengantar khutbana Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah ceramah di depan kami. Ya, yang di atas tadi Imam Bukhari dan Muslim. Perkataan Rasulullah mana haitukum dalam hadis itu maknanya lah ma mana'tukum anhu, yang kularang, yang kucegah. Nabi larang, Nabi cegah. Fajtanibuhu, tinggal jauhilah oleh kalian akannya. Dalam wafi riwayatin satu riwayat fada'uhu, tinggalkanlah, sama artinya. Kalau fajtanibuhu jauhilah, fada'uhu tinggalkanlah. Yani jami'ahu, semuanya. Yang dilarang semuanya tinggalkan. Tak ada cerita tak sanggup, karena yang dilarang pasti kita sanggup tidak mengerjakannya. Yang diperintah pasti sanggup kita mengerjakannya. Jemaah. Karena lam tisala illa bijtinabil jami'. Karena tidak disebut menjunjung tinggi perintah kecuali dengan menjauhi keseluruhannya. Ya, jemaah. Nggak bisa sekarang ni cemana kalau ikutkan agama payah ni. Berarti agama ini ada masanya payah. Kalau ikutkan paham dia lah, ada masanya mudah. Kalau gitu agama Islam ni agama semasa. Pas payah dia tak ada Islam, pas mudah ada Islam. Kalau ikutkan cara paham dia. Padahal agama Islam ni adalah agama lintas masa. Mau payah, mau justru pada saat yang nampak payah, agama datang membimbing. Ya, qauluhu hadis Rasulullah tadi, wa ma amartukum bihi, apa saja yang kularang kalian daripadanya, apa saja yang kuperintahkan kalian dengannya, yakni ijaban wa nadban, yang wajib dan yang sunat. Jadi perintah itu cuma dua, wajib dan sunat. Larangan juga dua, haram dan makruh. Haram maksiat, makruh buruk. Makruh itu tidaklah dia maksiat, tetapi sayyiat. Sayyiat artinya buruk. Fa'alu minhu, lakukan yang wajib, yang sunat tadi. Ya. Tapi jangan salah faham. Salat 5 waktu sehari semalam, kata agama sesanggupnya, aku sanggupnya 1 aja. Jadi yang 4 tidaklah. Tidak begitu. Yang mana 5 wajib, 5 kerjakan. Cuma dalam pelaksanaannya sanggupnya kayak mana? Kayak mana tu? Kayak mananya kita sanggup, itulah lakukan. Tapi yang 5-5 tak bisa ditawar. Ada duit cukup semua sarana, tak ada rintangan, tak ada halangan. Wajib haji kerjakan. Cuma kayak mananya, itu sesanggupnya. Faf'alu minhu, lakukan. Dalam satu riwayat, fa'tu minhu mastata'tum, ay ma ataqtum. Sesanggup kalian. Idil istita'atu litaqatu. Istita'ah maknanya adalah itaqah, sanggup, mampu, dapat, kuasa, bisa kalau bahasa kita. Sebisanya, ya. Kata Syekh Fashani, wa'lam anna hadzal hadits min jami'il kalimi alladhi utiha sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hadis ini termasuk
perkataan Rasulullah yang padu padat. Sikit tapi berisi dia. Jemaah. Sikit aja cakap deh, tapi berisi. Dan hadis ini adalah qaidatun azimatun, tonggak yang agung besar, luhur, min qawaidid dini, yang termasuk daripada tonggak-tonggak ajaran agama kita. Walihadzal hadisi dakhala fi katsir minal ahkami. Terhadap hadis ini masuk kebanyakan hukum. Masuk ka salati bi anwa'iha, seperti solat dengan segala macam ragamnya. Itu yang di antara kita sudah tahu. Tak sanggup solat berdiri, duduk. Sedang duduk sanggup berdiri, berdiri balik. Tak sanggup duduk, baring. Bukanlah tidur pula ya. Kalau tidur tak solat kita. Tak sanggup duduk, berbaring. Atas lambung kanan, atas lambung kiri. Tak sanggup, terlentang. Tak sanggup, isyarat mata. Tak sanggup hati. Ya. Fa innahu idza ajaza an ba'di arkani aw ba'di syurutiha aw an ghasli ba'di ada'il wudu'i aw wajada ba'dha ma yakfihi min al-ma'i li taharatin aw li ghasli najasatin aw wajaba alaihi izalatu munkaratin aw fitratu jama'atin wa amkanahu al-ba'du aw wajada ba'da ma yasturu ba'dha 'auratihi aw hidha ba'dal fatihati ata bil mumkini fi jam'i dzalik wa asbahihi. Apabila lemah dia dari melakukan sebahagian rukun, yang sebahagian saja kerjakan. Kurang apa agama ini lagi? Ini tak bisa, tak usah buat itu. Ini tak bisa itu. Jadi gini jemaah, hati-hati ya. Terhadap yang sulit mungkin kita punya alasan, tapi terhadap yang mudah, hati-hati. Itu namanya mencari-cari alasan. Atau sebahagian syaratnya tak bisa kita penuhi. Mana yang bisa kita penuhi? Itu saja jemaah. Atau tak bisa kita membasuh sebahagian anggota wudhu. Yang bisa dibasuh hanya sebahagian. Mana yang bisa dibasuh? Dibasuh. Yang tidak bisa, ditayamumkan. Kan mudah. Atau dia mendapati sebahagian air yang cukup, atau dia mendapati air yang cukup untuk bersuci terhadap sebahagian anggota tubuhnya. Ya lakukan itu. Atau untuk membasuh najis, sebahagian dapat lakukan itu, yang sebahagian. Atau wajib dia menghilangkan kemungkaran. Atau wajib dia memberi zakat kepada sekelompok orang. Memungkinkan hanya sebahagian. Lakukan untuk sebahagian. Atau dia mendapati sebahagian benda yang menutupi sebahagian auratnya. Tak dapat tutup semua. Mana yang dapat tutup? Tutup. Atau dia hafal sebahagian Al-Fatihah saja. Sebahagian yang lain tak hafal dia. Mana yang hafal? Hafal. Mana yang tidak? Tidak. Jemaah. Artinya kalau memang sanggup kita sebahagian, jangan memaksakan diri. Cuma tadi harus jujur. Harus jujur. Atabil mungkin lakukanlah yang mungkin. Fi jami'i dzalika. Semuanya pada semua contoh yang disebutkan di atas wahsbahi dan yang seperti contoh-contoh di atas itu. Li'annahu mustata'un. Karena itulah yang dia sanggupi. Karena itu yang mustata'un, yang disanggupi. Artinya mana yang memang disanggupi, sanggupi, yang tidak, udah. Tapi jujur jamaah, ya. Washbau hada ghairu man munhasiratin. Yang seperti ini, yang mana sanggup, mana tak sanggup, yang mana bisa, mana tak bisa, ghairu munhasiratin. Tak terbatas banyaknya. Mau tahu lebih lanjut, wa mahallu fi kutubil fiqhi. Tempatnya adalah nanti dalam kitab-kitab fikih. Wal maqsudu huna tanbihu, sedangkan tujuan dalam pelajaran ini kata Syekh Fashani hanya at-tanbihu, untuk mengingatkan saja, peringatan saja. Peringatan ala asli zalika, terhadap dalil yang demikian itu. Dalil apa? Dalil yang wajib lakukan sesanggupnya, dalil perintah lakukan sesanggupnya,
dalil larangan tak ada cerita sanggup, tak sanggup. Nah, ya, kecuali kalau kita dipaksa, itu lain hal. Kita dipaksa, itu lain hal. Jamaah, kalau memang kita tak dipaksa, tak boleh dilakukan. Tanbihun, ini satu peringatan. Misdaku ma dzukira fi hadzal hadithi qaulullah ta'ala. Setentang dengan apa yang telah disebut di dalam hadis ini. Sejalan dengan apa yang disebut di dalam hadis ini adalah firman Allah Ta'ala. Surat Taghabun, surat 64 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah sesanggup kalian. Di dalam ayat Al-Quran ada ittaqullah haqqa tuqatih. Takwa kalian sebetul-betul takwa. Ayat ini turun, sahabat tanya kepada Rasulullah, macam mana kami mau takwa sebetul-betul takwa? Berat itu ya Rasulullah. Baru datang ayat ini. Takwalah sesanggup kalian. Cuma masalah kita, kata-kata sesanggupnya itu kita tak jujur. Nah, ini aja sanggup awak, kata dia. Padahal sebetulnya ada yang lebih sanggup lagi dia, tapi dia tak jujur. Itu masalah kita. Ayat ini Al-Mubayyinu, menjelaskan terhadap firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain. Ali Imran surat 3 102. Surat 3 102. Itulah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi Ali Imran surat 3 102 diterangkan di dalam At-Taghabun surat 64 ayat 16. Jadi setakwa-takwanya itu adalah mastata'tum. Idh haqqa tuqatihi, karena takwa yang sebenar takwa itu adalah wamtisalu amri wajidnabu nahyihi, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Walam ya'mur subhanahu wa ta'ala illa bil mustata'i. Allah tidak perintahkan kecuali dengan yang disanggupi oleh manusia. Liqauli ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah surat 2 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan tanggung jawab kepada setiap jiwa kecuali sekuasanya, sesanggupnya. Apalagi ada ayat berikut surat Al-Hajj ayat surat 22 ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Tidaklah Allah menjadikan di dalam agama ini min harajin, sikit pun sulit. Itu kalau kita ngaji nahwu sharaf, harajin itu tidak pakai alif dan lam. Min haraj. Tak pakai minal haraji. Menunjukkan apapun yang sulit, itu pasti bukan agama. Karena agama tak mengajarkan kesulitan. Buktinya puasa tuh. Kalau Anda bilang nggak sulit, buktinya puasa tuh sulit. Awak bilang. Sekarang ini para bodybuilder, para food combiner, dokter-dokter yang khusus di dalam masalah makanan, menganjurkan puasa. Apapun caranya. Intinya tetap puasa. Bahkan ada nama intermittent fasting. Puasa sampai 12-18 jam. Tapi ya di bawah kontrol ahli lah jamaah. Kalau dia bilang puasa Ramadan itu harus sulit, lah ini kenapa orang-orang lakukan? Bahkan bagi kita yang mau memeriksa kesehatan, malam dianjurkan puasa. Walaupun puasanya puasa makan. Minum masih boleh katanya. Jamaah. Jadi itu keliru. Apa nggak capek? Haji itu capek. Kalau kata kita haji itu capek, ya normal. Itu bukan sulit, ya namanya keliling. Ya normal, capek. Kita saja olahraga capek. Kita panjat tebing capek.
Itu bukan satu kesulitan, memang bahagian dari ibadah itu. Bahwa dalam pelaksanaannya ada hal-hal teknis yang bukan agama membuat sulit, itu iya, tapi itu bukan agama. Bayangkan sekali 2 juta orang berkumpul di tanah suci. Harus diingat bahwa tidak ada sulit dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sulit. Jemaah. Kita aja yang sibuk-sibuk kali kalau solat mau cari sarung. Kalau solat mesti cari peci. Padahal pakai celana ponggol sah tidak solat? Sah. Bukan celana bola yang di atas lutut, bukan. Celana ponggol. Sah. Terus kita pula sibuk-sibuk mau cari begini, mau cari begini. Iya benar, itu benar kalau memang situasinya mendukung. Situasi saat ini kita sedang ada di tempat seperti ini. Ya sholat aja lah seadanya. Kiblat macam mana mak kiblat? Hampir rata orang pegang Android sekarang. Cari aplikasi kiblat dah mengarah ke sana. Di jalan boleh sholat pak, boleh asal jangan tergelek aja lah kau, kata awak. Enggak, maksud saya jangan dibuat susah agama ini. Karena Allah Ta'ala sebut dalam surat Al-Hajj. Dalam surat Al-Hajj Allah Ta'ala sebut min haraj. Sikit pun enggak ada sulitnya. Saya biasanya kalau solat tu mesti pakai peci baru sedap saya solat. Iya, kita setuju. Tapi situasinya sekarang sedang begini. Misal kata ini musim banjir, kau kan sibuk-sibuk tolong orang. Nah situasi kayak gini macam mana mau macam biasa? Solatlah macam mana pakaian kau. Tapi kotor-kotor kan bukan najis. Tapi enggak enak rasa hati awak. Rokib atid enak aja itu dah. Apa kau susah-susahkan? Kotor-kotor boleh solat? Ya boleh, apa masalahnya? Solat saja dekat lokasi banjir yang kau tolong orang itu. Solat di situ. Tak usah lagi pergi. Kalau ke musola jauh ni pak. Sedap awak kalau solat sana bisa khusyuk. Pergi jauh sana. Tapi jauh kali. Cuma lah. Jadi, maksud saya begini jamaah. Saya bukan Tuhan tuh. Udah pasti tuh kan. Saya bukan Tuhan. Tapi dengan firman Tuhan begini. Mudah agama Islam ini. Cuma mengapa jatuhnya ke kita jadi sulit. Kayak gini. Harus macam mana nih? Macam mana? Salat aja ke situ. Dah. Bis. Selama tidak nyata-nyata nampak najis. Kalaupun tak ada Android, tengok ke atas. Mana arah matahari? Tak tahu, tanya orang setempat. Jamaah, udah mudah itu. Tinggal solat. Bis. Tapi tak ada air, Pak. Tanah. Tanah untuk tayamum tak cocok. Udah, solat aja ke macam mana keadaannya macam gitu. Boleh tu, Pak. Boleh. Kata, udah solat. Mak, baru tahu sekarang, Pak. Ini nyinyir tadi ni. Dia tanya pula hukum segala. Ini bukan masanya mengaji. Ini masanya solat. Dah solat aja udah titik. Ya maaf. Jadi maksud saya tengok 4 ayat ni berendeng-rendeng. Takwalah kalian setakwanya. Bukan, takwalah kalian sebenar-benar takwa. Ali Imran surat 3 ayat 102. Datanglah Taghabun surat 64 ayat 16. Takwalah sesanggupnya. Kalau tadi takwalah sebenar-benar takwa. Ini takwalah sesanggupnya. Baru dijelaskan dalam surat 2286. Allah tidak memberi tanggungjawab kepada setiap jiwa kecuali sesanggup, sekuasa, sebisa, semampunya. Sebab apa? Al-Hajj surat 22 ayat 78. Allah tidak jadikan untuk kalian di dalam agama ini min haraj. Tak ada yang sulit-sulit. Makanya saya berani mengatakan kalau orang faham agama ini dengan benar dan mengamalkannya, nggak ada stres-stres. Bukan nggak ada masalah. Adalah masalah macam kita ini di sini. Dari tadi pagi hujan terus. Sampai tadi siang, pukul 2. Pukul 2 lah lebih kurang. Lebih kurang lah pukul 2, pukul 3 masih hujan. Apa tak masalah itu? Apa pula kalau kita pas usaha cari duitnya masa-masa hujan tadi? Kan masalah lah itu. Tetapi kalau kita faham agama ini dengan benar, masalah itu bukan menjadi beban, tapi menjadi tantangan. Macam mana caranya? Gitu jemaah. Saya minta izin kepada kita semua. Nuqtatun latifatun. Ini titik halus pelajaran yang latifah, cukup halus. Yarhamullahul Busiri.
Haitsu qala, Allah sayangilah Syekh Busiri dalam, ini orang alim jamaah, haitsu qala, beliau menulis syair berikut ini. Itu tadi ya. Jadi kita ulang ya. Sahi la ta'sa in da'afta Sahi la ta'sa in da'afta anit ta'ati wasta'sarat bihal aqwiya'u. Inna lillahi rahmatan wa ahaqqun nasi minhu birrahmati du'afa'u. Fabqa fil aradi inda munqalaba zawdi fa fil audi tasbiqul araja'u. La taqul hasan li gharika hada asmarat nakhluhu wa nakhli afa'u. Wa'ti bil mustata'i min amalil birri faqad yusqitu simaral ina'u. Kawanku, jangan putus asa kalau kau lemah mematuhi hukum Allah, sementara orang-orang yang kuat sementara orang-orang yang kuat mereka memperoleh ketaatan kepatuhan itu. Sesungguhnya Allah punya kasih sayang, dan orang yang paling layak mendapat kasih sayang Allah adalah orang-orang yang lemah. Tetaplah engkau dalam kepincanganmu itu bersama rombongan unta yang kembali. Karena dalam kembalinya yang pincang itulah yang lebih dulu. Jangan kau bilang kepada orang lain karena kau dengki, kau bilang, buah kurma dia berbuah. Pohon kurma dia berbuah, sementara pohon kurmaku kering kerontang. Jangan kau bilang gitu karena kau benci sama dia, karena kau dengki sama dia. Lakukanlah sesanggupmu perbuatan baik itu. Karena ingat, terkadang wadah itu menumpahkan buah. Apa maksud wadah menumpahkan buah? Saking banyaknya buah di dalam wadah, buahnya pun tertumpah. Maka urusanmu berbuat. Jangan pernah putus asa. Ini kalau mau diuraikan panjang kali ini jemaah. Panjang kali ini kalau mau diuraikan. Jadi jangan kau menghukum dirimu karena lemah. Alah, macam awak dia apalah. Tak boleh. Tak boleh. Buat saja. Buat saja. Jangan kau bilang enaklah dia bisa ngaji, bisa ini. Jangan. Takut-takutnya kau bilang begitu tu karena kau angek. Karena kau dengki, karena kau iri. Yang penting buat saja. Faqad yusqitu thimaral ina'u. Kadang-kadang wadah itu menumpahkan buah. Jemaah, hati-hati. Kadang-kadang orang yang bertekun berusaha selangkah dua langkah, dia bisa mengalahkan kita. Ingat lagi cerita dongeng siput mengalahkan? Siput mengalahkan kancil ya? Siput tu yang menang. Coba dulu. Bayangkan. Ya, tapi itu kan sekali-sekali. Itu memang dasar orang lemah tu begini itu. Dan sekali-sekali. Gitu. Padahal agama mendorong. Ya, agama mendorong. Sebahagian pengurai kasidah Syekh Busairi ini mengatakan annahu jarroda min nafsihi syakhsan nahu amarahu. Sesungguhnya Syekh Busairi ini mengkhususkan cerita ini kepada seseorang yang dia larang, dia perintah. Orang tu datang, Tuan Busairi macam mana. Syekh Busairi bilang begini-begini, tapi dalam bentuk syair. Kata Syekh Busairi, Hasan, jangan sedih, jangan sedih, jangan duka, jangan kau aneh-aneh, jangan. Jika kekuatanmu sekarang untuk taat kepada Allah, untuk memperbanyak taat kepada Allah, untuk memperbagus taat kepada Allah, untuk teguh taat kepada Allah itu sekarang sedang lemah, jangan. In da'afta qawaka an kathrat ta'ati allati hiya amalul khair. Jangan. Jangan kau duka, jangan kau sedih. Kalau sekarang kekuatanmu untuk taat kepada Allah dalam melakukan kebaikan itu sekarang sedang lemah, jangan. Faqala bi kasratiha dul quwwati. Ya. Karena sesungguhnya dengan memperbanyak ketaatan bi kasratiha, dengan banyak taat itu orang itu menjadi kuat. Tapi kau jangan sedih, sebab apa? Fa innahu ta'ala dzu rahmatin wasi'atin. Allah Ta'ala kasih sayangnya cukup luas. Ta'umul qawiyya wad da'ifah. Mencakup orang lemah, orang kuat, orang lemah. Wad daniyah wa syarifah. Mencakup orang biasa maupun orang mulia. Itu kata Syekh Busairi.
Tetapi orang yang paling layak, paling berhak, paling pantas mendapat kasih sayang Allah adalah orang-orang lemah. Kenapa? Linkisari khawatirihim. Karena sedih hati mereka. Bitakhallufim an muradihim. Biwasitatil ajdin nashi anid da'fi. Kenapa? Karena hati mereka sedang sedih, sedang pecah, sedang kecewa, sedang duka, sedang lara. Sebab mereka gagal memenuhi maksud mereka. Sebab mereka lemah. Tapi ini tadi saya kata jujur. Saya kata jujur, malu awak ya Allah, dah beginilah awak macam mana ni? Jujur je lah, jujur. Ini Allah kasih. Faqad yahsulu lahum min faidir rahmati ma la yahsulil aqwiyai. Kadang-kadang diperoleh curahan kasih sayang Allah untuk orang-orang yang lemah yang tidak diperoleh untuk orang-orang yang kuat. Karena berdasarkan hadis qudsi yang berikut, meskipun hadis ini dipersoalkan, tapi hadis qudsi berikut ini lemah. Ana indal munkasirati qulubuhum. Dalam hadis qudsi itu, aku bersama orang-orang yang sedang, apa terjemahan? Pecah hati, sedih, kecewa. Jamaah, aku bersama orang-orang. Makanya jamaah, kalau gitu awak kecewa aja lah. Tidak. Agama mau menjelaskan, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Kita saja yang kadang-kadang menghukum diri kita. Sedihnya awak rasa, ya Allah. Baru lagi lunas kereta awak, ya Allah. Dah hilang. Allah bersama kau. Allah bersama kau. Jangan sempat kau dikuasai oleh kecewamu. Itu maksudnya jemaah ya. Ini hati-hati. Falihada, karena itulah amara Syekh Busairi memerintahkan orang yang sedang sedih datang ke beliau tadi bibaqa fil aradil ladzi humud du'afa, agar tetap ikut dalam keadaan pincang-pincang itu tadi, yang adalah mereka orang lemah. Ikut tetap, jangan risau. Tetap saja. Ayo, coba terus. Coba terus. Dalam bahasa sastrawan jamaah. Ini bahasa sastrawan, bukan bahasa sebenarnya, bahasa sastra. Coba terus sampai Allah menyerah. Nah, kan mustahil Allah menyerah. Mustahil. Tapi agama kita nanti buka kitab Minhajul Abidin sampai Imam Ghazali mengajarkan. Ketok terus pintu Allah Ta'ala. Tak dari sini, dari sana. Tak dari sini, dari sana. Tapi bahasa tadi itu bukan bahasa sebenar. Itu bahasa sastra. Jamaah. Ketok terus. Kan? Ya tapi jalannya mestilah pula betul. Jalannya mesti betul. Kalau jalannya tak betul, salah jalan. Contoh kita mau ke Masjid Baitul Muhtadi, tapi kita jalan ke arah terjun. Jalan ke arah Hamparan Perak. Mana sampai? Masih lebih dekat dia kalau kita jalan dari arah Belawan ke Aloha. Masih lebih dekat. Tahu ke sana tak betul lah. Ternyata mau kemari tak bisa. Sebab ada halangan tak apalah di sebelah barat masjid. Apalagi arah ke selatan masjid, arah timur masjid, arah utara masjid. Itu maksudnya jamaah. Jadi jalannya juga mesti betul ya. Lianam aqwa niyatan wa aslahu sariratan wa ab'adu 'an riya'i. Biasa orang-orang yang sedang sedih duka lara itu tapi tidak meninggalkan Allah, biasanya orang yang punya niat paling kuat, orang yang batinnya paling bagus, orang yang paling jauh dari riya. Biasanya begitu. Ya. Jadi saya pun bukan bilang mudah pula. Tidak mudah. Kadang sebetulnya mudah jamaah. Ini kalau sebetulnya lah ya. Kita sedang duka lara, sebetulnya mudah. Kalau menurut agama, di mana letak mudahnya? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Tapi kadang karena kita orang Islam ni jauh kali dari ilmu, sedang duka awak rasa macam sendiri aja, tak ada yang peduli sama awak. Jadi maksud saya begini, bukan Islamnya yang
tidak lengkap, tapi kitanya yang kurang memahami. Pas awak kecewa, tak ada yang menghibur awak. Pas nanti awak ada duit, semua ngaku saudara awak. Padahal dalam Islam tak begitu. Suka duka tetap bersaudara. Tapi itu tadilah karena kita tidak disinari oleh agama, makanya waktu susah awak rasa sedih macam tak ada peduli, kesudahan kayak gini kali jadi orang Islam. Di dalam Islam sebetulnya begitu, tapi tadilah lantak kau situ. Kau. Yang penting aku sama keluargaku beres. Ini yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akan datang ngaji kita masih terkait dengan ini juga, yaitu syair berikut. Senada ini, syair daripada Ibnul Faril. Ini senada dengan syair yang disampaikan oleh Al-Busairi. Syekh Ibnul Farid senada dengan Syekh Busairi. Tapi insya Allah dalam hari Sabtu akan datang jamaah ya. Sore ini bahagian pertama hadis yang ke-8 tadi. 9 ya. Ini bahagian pertama hadis yang ke-9 kita bincang. Insya Allah hari Sabtu depan bahagian kedua kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.